Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, dan walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi olehnya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabiyina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar dakwah, Ibu Dr. Rafia MSI, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan makalah yang telah kami rangkum, yang mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Yang berjudul dakwah kontemporer. Di era digitalisasi yang sangat menyeluruh ini, banyak informasi yang tanpa kita sadari kita tidak mengetahui fakta dan realitanya seperti apa. Dengan hal itu bisa tanpa kita sadari juga bisa mempengaruhi moralitas, edukatif, dan juga spiritual banyak orang. Ada beberapa orang yang semakin tidak percaya dengan agama dan mempertanyakan mana yang sebenarnya benar. Hal ini yang menjadi fokus dakwah, yang mana dakwah sendiri bertujuan untuk menuntun banyak orang agar berjalan di jalan yang lurus dan sesuai dengan syariat dan akidah Islami. Dan dakwah juga bersifat dinamis dan kontekstual, yang akhirnya dakwah sendiri bisa berkesinambungan dengan digitalisasi saat ini yang bisa disebut dengan dakwah kontemporer. Sebelumnya perlu diingatkan kembali bahwa makna dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti da'ah yad'u da'watan, menyeru dan memanggil. Menurut istilah, dakwah ini adalah suatu penyampaian pesan yang dilakukan untuk menegaskan kepada banyak orang akan hal baik dan hal buruk. Filosofi dakwah adalah suatu hal yang dikaitkan dengan masa kini, yang mana kita lihat bahwa generasi saat ini sebenarnya membutuhkan dakwah, tetapi bagaimana seorang pendakwah bisa menarik ketertarikan dari dakwah sendiri untuk generasi saat ini atau generasi Z. Karena itu, untuk menarik dakwah menurut Atmaja bisa menggunakan dengan dakwah inklusif. Dakwah inklusif adalah menengah pemahaman dan menerima perbedaan dan toleransi. Adapun perbedaan toleransi di sini maksudnya bisa dikatakan dengan pendakwah menggunakan media-media yang berbeda dari yang sebelumnya. Seperti jika sebelumnya menggunakan, kalau yang tradisional itu apa ya? Tradisional itu bisa dengan majlis taklim atau pengajian-pengajian di kampung yang lebih efektif di tempat-tempat kecil. Nah, dan juga bisa dialihfungsikan dengan menggunakan media sosial. Di media modern bisa menggunakan seperti radio, contohnya seperti radio RCH dan TV. Kebanyakan TV seperti siaran di pagi hari itu banyak sekali media-media dakwah, channel-channel dakwah yang menampilkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz. Nah, dan dari itu di dalam dakwah kontemporer, seorang dai tentunya masih terbilang penting karena dai adalah sosok sumber daya dakwah dan serta penghindar lebih efektif umat untuk mengetahui tantangan secara akurat dan sekaligus mampu mengoptimalkan peluang yang muncul dengan menyebarkan dan mendakwahkan Islam ke astero dunia. Dalam dakwah kontemporer ada pembagian dakwah-dakwah tersendiri. Nah, bisa dijelaskan kembali oleh rekan saya, Pasien. Pembagian dakwah ini sejauh yang kami temukan bisa dikategorikan dalam 2 poin, yaitu yang pertama adalah media massa.
media massa itu seringkali kita temukan di kehidupan sehari-hari seperti siaran radio, siaran televisi, ataupun yang ada di koran-koran. Itu termasuk media massa. Dan contoh dalam media massa ini seperti dakwah bilisan. Cara kerja dengan menggunakan lisan atau orasi dalam penyampaian peran dakwah. Lebih fleksibelnya mungkin dalam siaran TV atau siaran radio yang lebih mengutamakan lisan dalam pembicaraan. Yang kedua adalah media non massa. Media ini bisa digunakan dalam komunikasi untuk orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu seperti surat, telepon, SMS, telegram, atau papan pengumuman. Dan banyak kali contoh media non massa yang bisa dijadikan media dakwah seperti tulisan, buku-buku atau majalah, lukisan, karikatur yang menyampaikan dakwah dalam bentuk seni. Itu banyak sekali ya, seperti kaligrafi, lukisan atau lain-lainnya, itu sangat banyak. Audiovisual itu dakwah yang merangsang indera pendengaran seperti radio atau televisi. Audiovisual itu lebih seringnya di radio, mungkin dengan mendengarkan ceramah-ceramah ustadz terdahulu atau mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir adalah bilhal atau seni budaya Islam. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu atau wali songo dulu, yaitu menggabungkan seni budaya Indonesia dan seni budaya Islam seperti wayang kulit. Itu salah satu media dakwah yang sangat ampuh karena saat itu rakyat Indonesia, masyarakat Nusantara itu masih banyak yang menganut seperti animisme, Buddha, Hindu. Maka dari itu lebih mudah dalam menyampaikan dakwah karena menggunakan seni budaya dan pendekatan yang lebih aman. Hal itu juga bisa menguatkan Ya. Menguatkan kembali sisi Islamnya. Ya. Selanjutnya adalah tantangan dakwah di era kontemporer. Tantangan kognitif utama dalam dakwah modern meliputi kemampuan berpikir kritis masyarakat yang meningkat. Contoh pertamanya adalah kemampuan berpikir kritis masyarakat. Audiens saat ini, terutama generasi milenial dan Gen Z, cenderung memiliki kemampuan analisis dan berpikir kritis yang tinggi. Ini sangat menyulitkan kita bukan menyulitkan ya, sulit untuk menembus pemikiran kritisnya, karena di era sekarang banyak yang lebih berpikir condong ke arah logika pemikiran sendiri dan sains. Jadi orang-orang ini perlu pendekatan yang lebih tinggi lagi agar mereka benar-benar yakin bahwa agama dan Tuhan itu benar-benar ada. Jadi perkembangan zaman bisa membuat pemikiran seorang semakin kritis dan semakin jauh pemikirannya. Yang kedua, banjir informasi dan misinformasi. Ini seringkali media-media dakwah atau oknum-oknum tertentu yang menyampaikan dakwah atau informasi dari yang mereka dapatkan itu banyak yang miss, banyak yang salah, banyak yang keliru. Jadi banyak audiens yang mendengarkannya, yang mempelajarinya salah mengartikan apa yang mereka pelajari. Ini bisa berdampak sangat buruk dan bisa saja menjadi pencemaran nama baik atau penistaan agama. Tentang perhatian yang pendek, budaya digital yang serba cepat dengan notifikasi konstan dan konten yang berdurasi singkat. Yang selanjutnya, pluralitas dan kemajemukan kultur. Ini salah satu tantangan juga, karena di Indonesia itu memiliki keberagaman budaya dan keberagaman ras yang sangat banyak dan melimpah. Jadi memiliki pendekatan yang sangat-sangat berbeda di tiap kelompoknya, karena kultur kita memang tidak bisa benar-benar satu, karena memang kita negara kepulauan yang memiliki banyak suku. Selanjutnya, sekularisme dan apatisme. Beberapa audiens mungkin menunjukkan sikap apatis terhadap agama terorganisir atau bergulat dengan kurangnya tujuan hidup dalam masyarakat sekuler. Ya, ini singkatnya tuh orang yang bisa dibilang sulit atau jauh dari agama, karena dia merasa kalau agama itu tidak sebegitu penting. Jadi mereka tetap bisa berdiri di kaki mereka sendiri tanpa adanya doa atau agama. Kesimpulan dari penelitian kami,
Dakwah kontemporer merupakan bentuk dakwah yang menyesuaikan metode, pendekatan, dan media penyampaian dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi, dakwah kontemporer itu adalah dakwah yang menyesuaikan zaman, tidak stuck di belakang, dan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi, maka dari itu kita harus terus berinovasi. Bagaimana caranya dakwah ini bisa relevan untuk orang-orang zaman sekarang ataupun orang-orang di masa depan. Entah itu pendekatan yang lebih baik, pendekatan yang lebih lama, dan tidak adanya saling menghina dalam dakwah. Tentunya ini penting ya buat pendakwah ya. Ya, Jadi harus mengetahui apa kekurangan dari pendakwah sebelumnya. Ya. Jadi dari harus tahu audiens mereka itu siapa yang mereka sasar. Apakah itu orang-orang yang jauh dari agama atau orang yang sulit menerima agama. Itu dua pendekatan itu sangat berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan siapa audiens kita, dan kita juga harus siap untuk menerima perkembangan zaman ini. Baik, cukup sekian video presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.